Pernah nggak kamu senyum sendirian habis ngelewatin hari yang berat? Atau ngerasa bahagia cuma karena lihat senja sambil denger lagu favorit? Hal kecil itu bukan hal receh. Itu momen ketika kamu sedang jatuh cinta pada hidupmu sendiri. Dan itu berharga banget. Jangan nunggu semuanya baik-baik aja baru kamu bisa mencintai diri sendiri. Kita terlalu sering ngira kalau kita baru layak dicintai kalau kita sukses, glowing, atau terkenal. Padahal kita layak dicintai bahkan saat kita belum tahu arah, bahkan saat kita lagi nangis diam-diam. Sekarang kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan jatuh cinta pada hidupmu? Dunia emang luas, orang keren banyak, tapi nggak ada yang bisa jadi kamu selain kamu sendiri. Jatuh cintalah pada takdirmu, pada senyuman kecilmu, pada semangatmu yang gak kelihatan tapi tetap ada, pada rasa sedih dan senangmu. Dan kagumilah dirimu sendiri, karena kamu layak untuk dikagumi. Kita lebih sering jatuh cinta sama hidup orang lain daripada hidup kita sendiri. Kita suka nontonin orang sukses, bahagia, healing ke Bali, buka bisnis, nikah muda. Tapi giliran ngelihat hidup sendiri, kita malah bilang, ya ampun, kenapa gue begini banget sih? Hidup orang yang kamu lihat itu highlight, tapi hidup yang kita jalanin itu behind the scene. Kita ngebandingin layar orang lain sama naskah mentah kita sendiri, dan itu nggak adil buat kita. Coba tanya deh ke diri sendiri, kapan terakhir kali kamu kagum sama diri kamu sendiri? Kagum karena masih bertahan, kagum karena bisa ketawa padahal hati lagi nggak baik-baik aja. Kagum karena kamu masih semangat walau pelan. Kita ngerasa lemah, padahal kita lagi hebat-hebatnya. Kita cuma lupa ngeliatnya. Takdir kita tuh bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tapi siapa yang paling sabar dan tetap jalan walaupun sendirian. Takdir nggak salah tempat, kita aja yang sering ngerasa belum siap menerima takdir itu. Jangan buang-buang energi buat nyalahin diri sendiri karena kamu nggak sehebat orang lain. Karena tahu nggak, semua perasaan yang kamu rasain itu adalah energi. Dan kalau kamu mulai kagum sama diri kamu sendiri, energi itu akan kebuka secara alami. Lihat deh, saat kita mulai terima siapa diri kita, saat kita jatuh cinta sama takdir kita sendiri, saat kita bangga walau sekecil apapun kemajuan yang kita buat, dunia jadi terasa lebih ringan. Energi kita nular ke orang, kita jadi lebih kuat, lebih tenang, lebih hidup. Kita layak untuk mencintai hidup kita, bukan nanti, bukan kalau udah berhasil, tapi sekarang. Karena hidup kita bukan gagal, cuma belum selesai. Dan sekarang kita bahas yuk satu persatu secara ilmiah, psikologis, sosial, dan juga pandangan Islam. Secara ilmiah, tubuh kita tuh punya sistem yang luar biasa. Ketika kita menerima diri sendiri dan bersyukur sama hidup kita, otak kita ngelepasin hormon kayak dopamin, serotonin, dan juga oksitosin. Ini bukan cuma bikin kita lebih bahagia, tapi juga ningkatin sistem imun, bikin jantung lebih stabil, bahkan regenerasi sel jadi lebih baik. Dan sebaliknya, ketika kita terus bandingin diri sama orang lain, overthinking, nyalahin takdir, tubuh kita ngeboost hormon stres kayak kortisol. Ini yang bikin kita gampang sakit, capek terus, muka kusam, bahkan mood gampang anjlok. Psikologi bilang, ketika kita mencintai dan menerima hidup kita, itu namanya self-compassion. Kita nggak lagi jadi musuh buat diri sendiri. Kita belajar jadi sahabat untuk diri kita. Nah, efeknya apa? Kita jadi punya resiliensi alias mental yang tangguh. Kita lebih sabar, lebih tenang, dan lebih siap hadapi masalah. Psikolog juga bilang, self-admiration alias rasa kagum pada diri sendiri itu penting. Bukan sombong, tapi apresiasi. Karena dari situ muncul motivasi dari dalam. Bukan karena pengakuan orang lain, tapi karena kita tahu nilai diri kita. Di dunia sosial kita sekarang, apalagi di era media sosial, kita gampang banget terjebak di yang namanya toxic comparison. Kita scroll TikTok, lihat orang sukses di umur 20-an, langsung ngerasa, gue harusnya udah bisa juga.
Padahal tiap orang punya waktu dan takdirnya sendiri. Nah, ketika kita jatuh cinta sama takdir kita sendiri, kita jadi lebih damai. Kita nggak mudah iri. Kita bisa ngerayain keberhasilan orang lain tanpa merasa diri kita gagal. Ini yang bikin hubungan sosial kita jadi lebih sehat. Kita jadi support system, bukan kompetitor. Dalam Islam, ada konsep keren banget yang namanya ridho. Ridho itu ketika kita menerima takdir Allah dengan ikhlas. Bukan karena pasrah, tapi karena percaya bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Artinya, kita harus jatuh cinta sama apapun yang Allah titipkan dalam hidup kita. Senyum kita, semangat kita, bahkan kesedihan kita itu adalah bagian dari skenarionya. Dan saat kita mulai kagum sama cara Allah membentuk kita, maka energi spiritual kita juga terbuka. Kita lebih tenang, lebih bersyukur, dan makin dekat sama Allah. Intinya, kita boleh punya mimpi setinggi langit, tapi jangan sampai kita jadi benci sama perjalanan kita sendiri. Jatuh cintalah pada takdirmu, pada semua hal kecil yang pernah kamu lewati, pada semangatmu walau terseok, pada air matamu yang kamu sembunyikan. Karena saat kita kagum sama diri kita sendiri, bukan sombong, tapi jujur dan tulus mencintai proses kita, energi di dalam tubuh, hati, dan jiwa kita akan terbuka secara alami. Dan dari situlah kekuatan hidup yang sebenarnya lahir. Fakta yang belum banyak orang tahu. Lo pernah dengar soal efek frekuensi of emotion? Jadi penelitian psikologi bilang, ketika kita ngerasain rasa bangga dan kagum sama diri sendiri, frekuensi getaran tubuh kita tuh naik. Tubuh manusia itu sebenarnya ngeluarin energi, bukan energi mistis, tapi kayak frekuensi biologis, dan itu nyata. Ketika kita kagum sama diri kita, itu langsung ngeboost energi positif di otak dan sel tubuh. Ada eksperimen nyata juga, seseorang yang setiap pagi ngeliat dirinya di kaca dan bilang, gue bangga sama lo, terima kasih udah bertahan. Dalam waktu 3 minggu, hormon stresnya turun, fokus meningkat, dan bahkan dia jadi lebih disukai orang sekitarnya. Kita semua pasti pernah ngerasa gini, lagi ngerjain sesuatu, terus orang lain nyelah. Ya elah gitu doang, bangga banget loh. Padahal cuma kamu yang tahu susahnya ngelewatin semua itu. Cuma kamu yang tahu gimana rasanya bangkit dari keterpurukan yang gak pernah kamu ceritakan ke siapa-siapa. Contoh kecilnya, kamu punya anxiety, tapi kamu tetap berani ikut presentasi. Kamu trauma masa lalu, tapi kamu tetap bisa ketawa hari ini. Kamu ditinggal orang yang kamu sayang, tapi kamu tetap punya hati buat sayangin orang baru. Itu gila, keren, tapi kita malah nganggap itu biasa aja. Pertanyaannya sekarang, kalau kita bisa kagum sama diri sendiri, apa sih yang bakal kita capai? Nih ada 4 hal yang powerful banget. Pertama, kita gak mudah tumbang. Ketika kita tahu nilai diri kita, omongan orang lain jadi kayak angin lalu. Lo gak perlu validasi dari like, views, atau ucapan orang. Karena lo tahu lo kuat, lo keren, dan lo hebat. 2, kita jadi magnet energi positif. Orang yang percaya diri itu bawa aura yang beda. Lo masuk ruangan, orang langsung ngerasa nyaman. Karena lo tahu siapa lo, dan itu terpancar secara alami. Dan itu nyata secara psikologi sosial. 3, kita lebih fokus ke tujuan. Kita jadi lebih fokus sama yang pengen kita raih, bukan sibuk bandingin diri. Karena kita udah berdamai dan kita sadar, hidup kita bukan buat niru orang lain. Hidup kita buat jadi versi terbaik kita sendiri. 4, kita bisa nge-influence orang lain tanpa maksain. Ketika kita kagum sama diri kita nggak maksa orang buat ikut jalan kita. Tapi tanpa sadar, orang bakal bilang, gue pengen kayak lo, tenang, yakin, dan gak palsu. Dan itulah puncaknya. Kita bukan cuma capai sukses, kita jadi sumber inspirasi.
Jadi mulai sekarang yuk kagumi diri kita yang udah berani hidup. Meski hidup kadang nyakitin, kagumilah senyum kita, semangat kita, bahkan air mata kita. Karena itu semua bukan kelemahan, tapi bukti kita hidup dengan sungguh-sungguh. Dan ingat, ketika kita udah bisa kagum sama diri kita sendiri, energi kita akan terbuka, jalan kita akan kelihatan, dan takdir kita akan lebih terang. Yuk kita mulai hari ini dengan satu kalimat aja. Aku bangga sama kamu, diriku sendiri. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe my channel. Let's do it. Bye.